Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu serta melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga menunaikannya, dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan Bapa kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang Kristiani, kita mengimani bahwa Yesus merupakan Allah yang berinkarnasi, yaitu Allah yang menjadi manusia, melalui perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus. Melalui peristiwa ini, Yesus yang sebelumnya adalah Allah berubah menjadi manusia. Sebagai Allah, Ia Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Rahim, dan sebagai manusia, Ia juga mengalami sakit, haus, kelelahan, lapar, sedih, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat bagaimana Yesus merasa bergembira atas kedatangannya ke dunia. Dengan datang ke dunia, Ia bisa menyatakan dirinya kepada orang-orang kecil yang merindukan kedatangannya. Yesus menyadari bahwa kedatangannya ke dunia merupakan sesuatu yang telah dinanti-nantikan sejak zaman para raja dan para nabi. Nubuat para nabi bernubuat tentangnya, namun mereka tidak dapat melihat, mendengar, dan menyaksikan pemenuhan nubuat itu dalam diri Yesus. Kendati demikian, orang-orang yang melihat Yesus tidak selalu mampu memahami bahwa Yesus merupakan pemenuhan dan penggenapan nubuat para nabi. Kenyataan diri Yesus tersembunyi dari orang-orang bijak dan pandai, para penguasa dan para tokoh agama. Mata dan telinga mereka tertutup oleh kepentingan-kepentingan dan prasangka buruk terhadap Yesus. Namun bagi orang kecil, para pendosa dan para wanita, serta anak-anak yang tidak terhitung sebagai masyarakat, kebenaran itu dinyatakan. Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan Injil hari ini, kita dapat melihat bagaimana Yesus cenderung berpihak kepada orang kecil. Yesus tidak datang kepada orang-orang yang dapat memberikan kenyamanan, nama baik, dan harta yang berlimpah. Ia lebih memilih dekat dengan orang terasing dan para pendosa untuk yang selama ini dikucilkan oleh masyarakat. Yesus ingin memberikan keadilan kepada mereka yang selama ini memperoleh perlakuan yang tidak adil dalam masyarakat.
Ia berpihak kepada mereka yang selalu diremehkan, dijauhi, dan dikucilkan. Demikian juga sebaiknya kita. Sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita menaruh perhatian kepada para saudara-saudari yang membutuhkan perhatian, bantuan, dan pembelaan dari kita. Terutama dalam masa Advent ini, baiklah kita mengisi kegiatan kita dengan tindakan amal kasih dan sikap baik kepada semua orang. Baiklah kita membuka diri bagi orang-orang kecil sambil menyongsong Kristus yang akan lahir sebagai orang kecil. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau memberikan Putra-Mu kepada kami sebagai Allah sekaligus manusia. Karena kasih-Mu yang cuma-cuma, Engkau rela menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Semoga berkat kasih-Mu itu, kami terdorong untuk membagikan kasih kepada sesama kami, terutama mereka yang kecil dan yang tersingkirkan. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.